Halo WhatsApp internet, balik lagi bareng aku Adam di channel Markodam77. Jadi kali ini aku bakalan ngevlog, aku bakalan kerjain tugas lagi karena ya kuliah di sipil, begitulah tugasnya banyak. Jadi sebagai salah satu syarat dari kelulusan UASku, maka dari itu dosen aku yaitu Pak Muhammad Nur Soleh mewajibkan mahasiswanya dari D4 Teknik Sipil untuk membuat suatu video berupa perancangan gedung dengan menggunakan SAP, teman-teman, secara 3 dimensi gitu sih. Sebelumnya aku mau jelasin dulu buat soal yang akan aku kerjain pada kali ini kayak berikut nih. Oke, ini di belakang sini nih teman-teman bisa lihat ya soal yang dikasih dari Pak Soleh di mata kuliah analisa struktur gitu. Jadi sebelumnya pada mata kuliah analisa struktur ini udah ada penugasan juga ketika UTS yang aku upload videonya yang ini. Nah, barangkali teman-teman yang sipil berminat untuk menonton silahkan. Oke teman-teman, jadi di sini ini UASnya ini diluncurkan pada hari Senin. Diluncurkan tuh. Mau apa sih? Diterbitkan, dirilis. Oh my god. Oke. Pada hari Senin 7 Juni 2021. Waktunya pengerjaan 90 menit. Waduh. Bisa nggak ya? Perngas kok luwak. Dosennya Pak Soleh, langsung sifat ujiannya open laptop. Iya. Lalu ini soalnya kita disuruh, maksudnya aku disuruh untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 dengan data sebagai berikut. Jadi ini minimal kriteria ya teman-teman. Minimal kriteria untuk membuat suatu gedung dengan lantai minimal 3, untuk number of base egg itu menyampingnya itu jumlahnya ada 2 gitu. Jadi ini 1, ini 2 gitu bersampingan kan. Terus yang ketiga number of base Y-nya ini 2 teman-teman, depan belakang gitu. Oke, ada ukurannya juga 3,5A, 3,5B. Nah, AB ini berdasarkan dari ini. Nah, kebetulan ini 11 jadi ya gampang aja sih gitu. Makasih Pak Soleh. Oke, selanjutnya ini ada modulus elastisitas beton. BJ beton diketahui, mutu diketahui. Lalu mutu baja tulangan longitudinal atau memanjangnya ada, mutu baja tulangan geser atau polosnya atau shear-nya ada. Lalu beban rencana yang diharuskan ini yang pertama ada beban sendiri elemen, beban mati, beban hidup, ada juga ini beban horizontal nih, kayaknya beban gempa teman-teman gitu deh. Gempanya. Oke, mantap. Lalu ada kombinasinya yang udah dikasih Pak Soleh, ada 3 kombinasi. Oke, paham? Nggak tahu? Ya dicoba aja sih teman-teman. Oke, selanjutnya ini disuruh mengirimkan dalam bentuk link video YouTube. Nah, maka dari itu disuruh ngupload teman-teman. Jadi memang Pak Soleh ini salah satu dosen dari D4 Teknik Sipil yang ini ya, menggencarkan mahasiswanya untuk menjadi YouTuber ya. Makasih loh Pak. Oke, ini akan diupload dengan judul UAS analisa struktur ya, kayak biasanya gitulah ya. Batas waktu submitnya 10 Juni. Nah sekarang ini kalau nggak salah tanggal 7 8 deh, tanggal 8. Oke, masih ada 2 hari sih sebenarnya, tapi karena aku rajin Oke, ini kriteria penilaiannya teman-teman ada 4 nih. Pertama, ketepatan pengerjaan. Kedua, kompleksitas bangunan. Ketiga, kreativitas. Anjay, kreatif. Yang keempat, like dan komen. Dari sini aku minta teman-teman nih, subscriber ataupun teman-teman yang baru mampir di channel ini, aku minta tolong buat like, komen dan juga subscribe-nya. Oke, selanjutnya
Oke, ini udah tak cantumin dari Pak Soleh sendiri, Pak. Ini mohon maaf Pak, saya ambil di Instagramnya Bapak. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman yang akan aku buat nanti ke depannya, aku bakal ngerancang struktur suatu bangunan. Kebetulan kalau dari aku tadi ada judulnya 10 lantainya. Apa nih? Ya. Ruko 10 lantai. Ya. Enggak deh, nggak tahu. Bisa sih buat apartemen, buat rusun dan sebagainya gitu. Oke. Model-modelnya kayak gini, jadi nanti kalau udah jadi kurang lebih ya kayak gini untuk beda dimensinya itu. Selanjutnya, oke, ini dulu. Oke, langsung aja teman-teman, aku buka SAP aku. Oke, di sini aku pakai SAP versi 20, bukan tanpa alasan tapi karena laptop kentang. Iya. Ya. Stop it. Oke, langsung aja, ini SAP nya udah kebuka teman-teman, nggak perlu lama-lama, langsung saja des langsung kita klik di bagian sini atau kita klik di file lalu ada new model atau bisa klik shortcutnya ini CTRL-N, langsung klik. Iya, di sini kita dikasih pop up, ada beberapa template teman-teman, dari yang kosong, blank, grid, garis-garis, beam, ini tumpuan, 2D truss, ini rangka, identitas rangka 3 dimensi, portal 2 dimensi 3 dimensi, dinding, flat slab, sel, lembaran, dan sebagainya. Kali ini aku bakalan pilih 3 dimensi frames teman-teman. Jadi ini udah ada beberapa format yang harus diisi dari jumlah lantai, karena aku udah bilang lantai 10 lantai ya, kasih 10. Oke, yang kedua number of base 8. Nah, aku kasih nama aja sih teman-teman. Lalu ada number of base Y, aku kasih 4. Nah, soalnya kayak gini yang di belakang muncul ini. Oke, ini 3,5 A dan B ya. Nah, karena AB ku sama, absen 11, jadi langsung aja aku kasih 3,51 semua gitu. 3,51, oke, 3,51, gitu kan? Langsung diklik OK. Selanjutnya kita ada 2 pop up yang muncul. Ini tergantung ya dari teman-teman ya. Memang mau apa ya, mengefisiensikan 2 tab ini atau 2 pop up atau 2 windows ini, atau kalian mau pilih salah satu ya. Sementara karena masih belum mengganggu, aku pilih dua-duanya, pasti aku biarin gitu. Ini ada 3 dimensi dan 2 dimensi, tampak atas dan perspektif 3 dimensi. Oke, langsung aja. Step pertama adalah dengan mengatur material teman-teman, karena material udah ditentuin Pak Soleh. Pak Soleh. Kita langsung aja teman-teman buat mendefinkan di material. Di sini kita add new material. Nah, di add new materialnya ada banyak pilihannya teman-teman, mulai dari steel, baja, konkrit atau beton, aluminium, cold foam atau ini baja ringan gitu yang lagi hype, rebar, penulangan, tendon, dan lain-lain. Kita pakai konkrit dulu buat betonnya, kita standarnya user aja, standar saya. Oke, biar nggak bingung tak kasih nama beton, beton 25 MPa gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada weight and mass. Nah, weight and massnya apa nih? Ini massa jenis teman-teman. Massa jenisnya juga udah ditentuin sama Pak Soleh di soal, di klik udah muncul. Di situ ada tertulis 2400 kg per meter kubik teman-teman. Nah, kita lihat nih satuannya dulu. Oke, fokus satuan kita ganti kilogram force meter celcius teman-teman. Oke, kita baru ganti 2400 ya sampai sini. Setelah itu kita lanjut di modulus elastisitas karena ada di soal tim. Oke, kita isi dengan yang ada di soal 4700 akar F aksen C. Waduh, dia gini sini. Sebelumnya kita perhatiin dulu satuannya, jangan lupa, karena satuannya ini setara dengan MPa ya, jadi kita pakai NMMC gitu teman-teman. Kita langsung aja tulis 4700. Kalau di akar di SAP ini kita pakainya SQR ya teman-teman ya. Kita tulis SQR dalam kurung FC nya nih, FC nya ada di clean. Nah, 25.
Oke, langsung aja karena nggak ada shear modulusnya atau modulus geser. Poisonnya juga ada, ini nggak ada, berarti yang ada F aksen J. Kita ganti juga dengan 25. Ini bisa kasih MPa. Oke, 25 juga. Oke, dirasa kayak gini udah cocok, kita klik OK aja biar nggak lama-lama. Saat buat des. Langsung klik lagi, kita buat lagi selanjutnya rebar. Nah, kenapa rebar? Longitudinal dan juga tulangan longitudinal dan juga tulangan geser atau polos ini masuknya ke rebar, teman-teman. Kita rebar, pilih ke standarnya user, standar gue aja, anjay gue. Oke, klik OK. Selanjutnya rebar yang pertama kasih longitudinal. Longitudinal tuh di sini ketentuannya BJTD 40. Oke, BJTD 40 kita kasih, siap. Lalu weight and mass atau massa jenisnya. Oke teman-teman, kalau massa jenis yang ada di baja itu sebenarnya ini aku tampilin dulu. Nah, di belakang sini yang ini, nah baja 78,5, langsung aja kita des satu bos. Itu 78,5, satuannya adalah kilonewton per meter kubik. Kita ganti kilonewton per meter kubik. Nah, adalah 78,5. Oke, des satu. Oke, modulus elastisitas yang ada di baja biasanya adalah 200.000 MPa satuannya. Kita ganti Newton milimeter Celcius gitu. Kita kasih 200.000. Oke, yang ini nggak diketahui atau nggak disuruh ganti. Selanjutnya langsung aja FYFU lelehnya ini diketahui teman-teman, diketahui di soal ting. Nah, muncul tuh di TW ini. Oke, buat FY nya ini ada 400 MPa. Kita klik MPa sini bisa. Terus yang FU nya ini kita pakai yang 570 teman-teman. Nah, ini sama 400 ya. Tuh, sorry 100 di 570 gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita klik OK aja. Oke, kita cek dulu kalau memang belum yakin gitu teman-teman, kita modify ngeceknya ya. Oke, udah semua oke. Lalu add new material lagi teman-teman buat bikin yang baru, atau teman-teman bisa lebih gampang nih dengan add copy of material yang tadi udah dibikin. Nah, teman-teman copy aja, tinggal diubah sacak des gitu. BJTP sekarang ya, karena ini tulangan geser atau tulangan sengkang. BJTP 24 teman-teman. Ini pakainya masih sama, satuannya kita cek dulu kalau pakai kilogram force meter. Sorry. Ya, kalau pakai kilonewton maksud aku. Kilonewton meter Celcius. Oke, masih benar 78,5. Selanjutnya kita cek yang Newton milimeter buat ngecek modulus elastisitas dan sama. Oke, karena ini FY dan FI nya beda, kita ubah dulu teman-teman. Ada 240 dan 390. Dan 390 teman-teman kita isi. Terus lihat dulu, harus dilihat nggak kelihatan dari jauh. Oke, udah gini kita cek lagi yang massa jenisnya sama. Oke, udah ada 3 material, yang pertama buat beton, yang kedua buat isian tulangan manjang dan tulangan gesernya. Udah kayak gini, langsung klik aja oke teman-teman. Langkah selanjutnya nih apa nih? Kita definisikan penampangnya teman-teman. Penampang yang mau dipakai nih, pakai dimensi atau berapa sih ukurannya gitu kan. Kita pilih ke section properties, frames. Nah, di sini kita nanti akan masukkan ukuran teman-teman. Sebelum masuk dari ukuran, kita buka dulu perhitungan gimana kita menghitungkan dari penulangan dimensi balok dan juga kolomnya ini perhitungannya. Oke teman-teman, di belakang udah muncul nih dari sini ya. Di sini baloknya aku pakai rumus L per 12 3,51 per 12
ini aku bulatin aja 0,3 jadi 30 cm. Untuk yang lebarnya itu aku pakai H/2 sama dengan 0,3/2, ini sama dengan 15 cm. Jadi yang dipakai nanti 15 kali 30 gitu teman-teman. Jadi buat kolomnya aku pakai rumus yang H balok plus 2 kali 5 cm. Jadi 30 per 10 adalah 40 cm. Jadi menggunakan kolom lah tipe ya, menggunakan kolom 40 kali 40 gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita add new property. Di sini kita pilih, ada beberapa pilihan ya, tapi kita pilih concrete teman-teman, karena kebutuhan kita concrete. Kita pilih bentuk rectangular karena bentuknya ya lebih enak, kotak biar gampang. Oke, selanjutnya buat namanya ini aku kasih nama balok aja, karena yang pertama aku buat ada balok ukuran 15 kali 30 biar nggak salah. Oke, berarti ini 15, kita tulis 15 cm ya, langsung keluar. Kita tulis 30 cm, langsung keluar. Oke, di sini kita pakai materialnya, ubah dulu. Material yang kita pakai adalah beton 25 MPa yang kita buat di awal. Selanjutnya kita ubah concrete reinforcement-nya buat penulangannya. Di sini longitudinal bars-nya udah benar pakai yang 40, tapi buat confinement bars atau gesernya ini masih salah ya. Kita ganti dulu ke BJDP 24. Oke, karena kita ini balok, jadi kita pilih beam ya teman-teman. Oke, di sini ada concrete cover. Nah, concrete cover itu selimutnya ya, selimut beton gitu. Jadi ini penulangan, ada selimutnya ini. Iya. Oh sih. Udah kayak gini, kita cek dulu deh apa ada ketentuan ya terkait ini selimutnya. Oke teman-teman, di sini udah ada dari Pak Soleh mengenai tebal selimut minimum. Jadi kali ini merupakan beton yang tidak langsung berhubungan dengan cuaca atau tanah teman-teman. Jadi aku pilih 40 teman-teman buat jadi selimutnya. Langsung aja aku masukin 40 mili, sorry 40 mili ya. Oke, ini juga sama 40, langsung saja belakangnya. Oke, udah sampai sini kita okein aja. Oke, ini semua udah cocok, pakai material yang benar, kita oke. Lalu selanjutnya kita buat yang masih konkret, yang kolom kita buat rectangular sama biar nggak terlalu susah. Kita kasih nama kolom 40 kali 40 gitu teman-teman, biar nggak susah buat mengetahuinya. Oke, di sini kita kasih 40 cm masuk. Di sini kita buat 40 cm masuk. Oke. Selanjutnya material kita ganti dengan beton 25 MPa. Concrete reinforcement-nya kita ganti dulu, yang ini diganti ini, lalu yang ini bener kolom, yang ini 0,04 betul. Oke, kita oke karena yang lainnya nggak ada ketentuan khusus dari Pak Soleh. Oke, udah ada kayak gini, kita klik oke. Jadi di sini kita udah ada dua penampang ya teman-teman, karena yang memang dibutuhkan diwajibkan, maksud aku ini memang dua penampang ya, dari kolom dan balok gitu. Itu teman-teman, langsung aja kita klik oke. Oke, step selanjutnya adalah karena udah bikin penampang ya tadi, adalah dengan mengganti nih teman-teman penampang-penampang yang udah ada di 3 dimensi dari template-nya. Ini kan pasti pakai FSEI sih, yakin sih aku. Nah, ada FSEC 1 nih maksud aku. Dari FSEC 1 ini kita ganti dari penampang-penampang yang udah kita bikin sebelumnya teman-teman. Dan kita harus tahu juga di sini ini pakai apa ini? Ini pakai pondasi yang sendi ya teman-teman. Oke, nah perlu kita ketahui teman-teman, di sini pondasinya masih berupa pondasi sendi ya teman-teman. Nah, pondasi sendi ini pondasi yang mampu menahan beban atau gaya di segala arah, tapi sayangnya nggak mampu menahan momen teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus menggantinya dengan pondasi jepit teman-teman. Untuk pondasi roll juga merupakan pondasi yang hanya mampu menahan arah dari arah tegak lurus atau vertikal gitu. Kalau dari horizontal 12. Oke, nah maka dari itu kita ganti ke depannya. Oke, kita udah tahu apa yang akan kita lakukan. Kita mantapkan dulu posisinya, kita cari posisi terenak. Nah, Oke, kita rotate dulu buat cari posisi terenak. Oh, sorry. Ini salah.
aku cek dulu, takut ada yang hilang. Ya hilang. Apa yang hilang? Oke, masih sama teman-teman. Masih. Oh ya teman-teman, perlu banget sih ngecek kayak gini, karena ketika teman-teman nggak pakai aplikasi asli atau pakai aplikasi bajakan atau track tuh, mungkin banget buat sistemnya itu ngalamin ke error teman-teman. Oke, udah cocok, udah sesuai, kita rotate lagi, cari posisi ternyaman buat ngeganti si baloknya. Pertama kita ganti baloknya teman-teman ya, dari segi si ini dulu kita ganti di sini langsung aja teman-teman kita blok, jadi nggak perlu satu-satu karena memang satu-satu itu capek banget. Oke, sebelumnya kita ganti, geser yang sebelah sini karena sini belum dapat ya, kita ganti dulu ya, kita ganti sini lagi ya, dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, setelah semua balok ini terklik ya, kita nanti akan ganti dengan penampang balok yang memang telah kita buat. Tadi kita buat penampang baloknya dengan ukuran 15x30. Jadi kita cek dulu teman-teman. Nah, dari sini memang udah keblok semua ya, bagian-bagian yang memang harus diganti. Kita lalu pergi ke assign, ke frame, ke frame section. Lalu di frame section ini kita pilih balok 150x30. 15x30. Kita klik apply. Nah, teman-teman bisa mengecek keberhasilan teman-teman untuk mengubah suatu balok yang teman-teman sudah ubah tadi dengan teman-teman zoom. Lihat di sini ada tulisan balok 15x30, atau ketika emang tulisannya nggak muncul, teman-teman bisa klik kanan nih. Di sini section propertiesnya. Nah, bener. Ini balok yang udah kita ganti. Sekarang adalah proses penggantian kolom teman-teman. Oke, kita mantapkan dulu posisinya biar enak. Posisi yang enak ini sebenarnya relatif ya teman-teman. Dari teman-teman tuh lebih enaknya gimana gitu. Jadi ini tuh emang sebenarnya bukan suatu hal yang diharuskan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buat kolomnya ini masih pakai section properties yang FSE C1. Artinya ini masih bawaan dari template-nya teman-teman. Dan bawaan dari template-nya ini memang nggak bermaterial. Jadi hanya kopongan aja. Kopongan kayak dengkul. Oke, langsung aja. Dari sini kita blok yang bagian kolom, yang bagian vertikal. Biasa kalau orang awam itu kenal kolom sebagai ini ya, pilar-pilar, atau orang Jawa ngomongnya cagak gitu. Oke, kita klik semuanya, kita pastikan semua kolom-kolom ini terayomi dengan baik, tergantikan dengan. Nah, teman-teman perlu hati-hati juga sih, kadang-kadang dengan kita secara nggak sadar tuh bisa ngeklik si bagian baloknya, itu mengharuskan buat kita untuk mengganti satu persatu. Kalau kita pergi lagi ke assign, ke frame, pergi ke frame section, kita klik, kita ganti buat kolom 40-40, kita apply. Nah, di sini penampang-penampang yang udah kita buat udah teraplikasikan semua ke model yang telah kita buat dari template secara mudah. Oke, udah kita aplikasikan penampangnya sesuai dengan yang diarahkan. Sekarang buat mempermudah, aku klik aja di sini buat ngeganti si ininya, pondasinya gitu teman-teman. Jadi untuk ngeganti si pondasi ini kalian emang harus klik satu-satu ya, atau kalian bisa blok ini. Nah, apa yang baru kepikiran. Oke, kita blok dari sini, kita pastikan nggak ada yang keblok lagi selain daripada si pondasi kecil ini. Pondasi kecil. Oke teman-teman, mohon maaf karena laptop juga yang nggak terlalu tidak terlalu kuat ya, jadi harus pelan-pelan gini. Oh ya teman-teman, ketika teman-teman susahan menggunakan 3 dimensi ini, sebenarnya ada cara yang meringankan. Oke, sebelumnya aku ganti dulu deh. Kita pergi ke assign, kita pergi ke bagian join, restraints. Di sini kita ganti ke yang jepit. Yang jepit ini biasa disebut sebagai fix ya teman-teman. Kita klik lalu kita apply. Kita pastikan nih semua yang ada di sini tergantikan semua gitu. Jadi momen-momennya bisa tertahan dengan baik. Oke teman-teman, tadi udah aku kasih tahu ya tips untuk memudahkan agar 3 dimensinya tuh nggak terlalu berat ya geraknya. Kita pergi aja ke option. Kita pergi ke option toh. Nih, kita pergi ke graphic mode, kita klik DirectX. Nah,
diklik direct ini lebih ringan teman-teman, lebih ringan dan juga lebih gampang banget gitu untuk geraknya. Nah, ini aku juga dapat ilmu baru sih dari salah satu teman aku ketika mengerjakan tugas kecil baca ya. Oke, di sini udah tertata semua penampangnya. Oke, selanjutnya kita kasih pembebanan yang akan kita masukkan. Dari sini kita harus pahami bahwa pembebanan yang ada tadi adalah pembebanan hidup dan mati serta pembebanan gempa seperti soal berikut ini. Mantap. Oke, setelah kita lihat soalnya, ini kita masuk ke perhitungan yang udah aku bikin ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pembebanan ini berupa pembebanan amplop untuk beban hidup dan beban mati. Nah, beban hidup dan beban matinya memang dibuat amplop karena pembebanannya terpusat di ujungnya ya teman-teman, di ujung tengahnya gitu maksud aku. Di sini udah aku kasih tahu bahwasanya ukuran dari satu area itu adalah 3,51. Nah, artinya ketika dijadikan pembebanan amplop 3,51 ini tengahnya adalah 1,755 dan juga ujung dari ketinggian si segitiga yang Q1 maupun Q2 ini adalah 1,755. Nah, Q1 dan Q2 ini dikenal untuk mencari beban-beban yang akan kita gunakan nanti. Jadi beban maksimalnya kita kali dengan beban yang telah ditentukan gitu teman-teman. Jadi kayak gini, beban lantai matinya 1,755 kali 350 karena beban mati yang ditetapkan untuk lantai ada 350. Selanjutnya untuk atap ini adalah dengan mengalihkan dengan 300 karena beban yang telah ditentukan untuk atap mati ini 300, dan selanjutnya berlaku untuk beban hidupnya seperti itu teman-teman. Karena Q1 dan Q2 ini tingginya sama, artinya mereka punya beban yang sama gitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham dengan pembebanan amplop ini. Lalu kita langsung aja ke eksekusinya. Di eksekusinya kita bisa mulai dengan mengeblok di bagian sini, tapi kecuali atap ya, karena atap ada beban atap sendiri ya, tadi beban atap mati maupun beban atap hidup gitu. Di sini teman-teman bisa blok. Oke, sebelumnya maaf kalau suaranya kenceng karena lagi di kos ya. Di sini dirasa udah di blok. Nah, karena ukuran aku dari sisi kiri maupun kanan depan belakang ini sama, penampangnya 3,51 bentangnya maksud aku, jadi ini bentuknya persegi, jadi nggak ada yang perlu dibedakan ya terkait beban, sama aja gitu bentuknya gitu. Oke, selanjutnya kita akan isi dengan si pembebanan tadi gitu teman-teman. Jadi kita pergi ke assign, kita pergi ke frame load, kita pergi ke distribute. Nah, di sini kita pertama kali sebelum melangkah ke bagian sini, kita harus memberikan load pattern atau beban-beban yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama kita kasih beban mati karena memang udah ada ya. Yang kedua kita kasih beban hidup. Beban hidup ini biasanya ada pada manusia atau pada hewan peliharaan yang ada di dalam suatu bangunan, atau estimasi-estimasi lain yang bergerak. Oke, ini kita add new. Lalu yang selanjutnya adalah quake atau beban horizontal atau beban si gempanya tadi teman-teman. Ini quake. Ini quake. Oke, kita add new. Udah ada 3, kita oke. Oke, selanjutnya mungkin sekalian kita kasih load combination atau kombinasi beban yang udah dikasih sama Pak Soleh. Ini ada 3 kombinasi bebannya. Yang pertama ada 1,2D plus 1,6L. Nah, di sini kita cocok ini. Jadi scale faktornya buat D atau dead load itu adalah 1,2. Sementara kita add dulu untuk yang live itu pakai 1,6. Lalu kita add. Nah, kayak gitu teman. Setelah itu kita bisa oke. Untuk mempercepat kita bisa add copy of combo. Nah, kita pakai yang udah kita buat tadi. Yang kedua kita pakai 1,2D plus 0,5L. Lalu ada plus 1E gitu. E itu adalah earthquake atau quake-nya itu ya. Oke, di sini udah benar 1,2. Nah, di sini kita ganti dulu ada 0,5 buat live-nya kita modify. Selanjutnya kita buat yang quake. Yang quake ini kita pakai 1 ya scale vectornya. Lalu kita add. Nah, di sini udah cocok, kita klik OK. Setelah itu kita add combo lagi yang terbaru tadi untuk mengganti yang bagian yang harus digantikan. Yang ini maaf 1,2D
lalu ditambah 0,5 L, lalu ditambah dengan 1 teman-teman. Nah, sorry, di sini ada min, beban combo beban yang ketiga. Nah, di sini karena min kita kasih depannya min gitu. Kita modify. Nah, semuanya udah tersusun dengan rapi, kita klik OK, lalu kita baru masuk ke pembebanan. Kita baru masuk ke pembebanan. Oke, maaf banget karena tadi aku terlalu cepat karena pengen ngebut ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja blok si balok-baloknya, si balok-balok yang lucu. Balok-balok ini kita blok sengaja untuk memberi beban. Maaf, ini karena ikut, jadi aku ulangi. Jadi bebannya kan ada dua ya, beban balok dan beban atap. Nah, untuk beban atap nanti kita bisa beri nanti di akhir gitu teman-teman. Jadi mungkin beberapa bakalan aku timelapse ya buat beban cepat. Oke, udah tersusun seperti ini blok-blokannya. Oke, langsung kita klik assign, kita klik frame load untuk pembebanan yang ada di batang, kita klik distribute. Kita pastikan ini beban mati dulu. Ini untuk replace atau add ini masih bisa digunakan dua-duanya karena belum ada beban yang terdapat di dalam situ. Untuk pembebanan ini bisa pilih dua cara dengan relative distance melalui persentase panjang bentang batang atau pakai absolute ini dengan mengacu pada panjangnya. Lalu aku pakai absolute distance untuk mengacu ke panjang aslinya buat mempercepat aja. Jadi di sini tadi udah ada panjang aku yang asli adalah 3,51. Panjang aku yang asli, panjang bentangku ini 3,51 dan untuk setengahnya adalah 1,755 gitu teman-teman. Langsung aja, berarti yang di sini ada 0 karena pembebanannya berbentuk segitiga. Yang sini ada 1,755, yang di sini ada 3,51 gitu teman-teman. Nah, untuk loads-nya atau bebannya, yang pertama di sini 0 karena memang dimulai dari titik terendah dan berakhir di titik terendah, udah benar. Lalu beban maksimalnya berapa? Nah, beban maksimalnya adalah beban yang udah kita hitung di awal tadi teman-teman. Untuk yang beban lantai mati ini adalah 614,25. Oke, kita masukin 614,25. Nah, untuk satuannya adalah kita cek dulu apa satuannya. Kilogram per meter teman-teman. Oke, mungkin kita bisa ubah dulu untuk satuannya biar enggak susah. Kilogram force meter celcius, kita mulai dari karena udah di blok, kita langsung ke frame loads, distribute. Di sini kita pilih yang ini. Di sini kita yang tengah panjang bentang aku 3,51, yang tengah adalah 1,755. Beban ini panjang yang akhir adalah 3,51 adalah panjang bentang yang ada di soal aku gitu. Ini beban yang awal memang 0 karena bentuknya segitiga, yang akhir memang 0. Untuk yang tengah ini adalah beban maksimal gitu. Beban maksimal yang udah aku hitung 614,25. 614,25 ini karena satuannya udah benar, kita apply dulu. Nah di sini kita teman-teman udah masuk kayak gini bentukan dari beban-beban yang udah ditaruh di bagian bentang balok. Dari sini kita harus tambahkan bentang lagi di antara sisi bagian yang terapit oleh dua segitiga. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya bagian segitiga yang seperti beban layaknya ini, jadi ketika mereka berhimpitan otomatis akan ada dua segitiga di antara satu batang seperti itu. Jadi adanya pemberian beban untuk tengah-tengah batang ini memang harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Jadi seperti ini kita kasih aja di bagian tengahnya untuk pembebanan. Kenapa di ujung enggak? Karena di ujung memang hanya ada satu beban segitiga batang teman-teman. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, kita pergi ke assign, kita pergi ke frame loads. Di frame loads kita klik di distribute. Di distribute ini kita ganti optionnya dari replace untuk mengganti, kita kasih di add to existing atau menambah teman-teman. Jadi yang beban sebelum ini nggak akan terhapus, tapi akan tertambah oleh beban baru gitu. Langsung kita cocokin, bebannya sama, kita apply, kita klik OK. Nah, gimana teman-teman dengan atap yang nggak sengaja kita kasih pembebanan? Nah, atap yang nggak sengaja kita kasih pembebanan
akan kita hapus karena memang beban atap ini belum seharusnya kita kasih teman-teman. Di bagian sini kita bisa blok, teman-teman bisa agak perhatikan untuk tidak menyentuh bagian yang ada di bawahnya. Di sini kita blok, kita klik assign, kita klik frame load, di distribute. Di sini ada opsi delete existing load, kita apply untuk yang dead, jadi di sini akan hilang. Nah di sini udah cukup merata beban untuk dari sisi sebelah depan dari suatu gedung 10 lantai yang udah kita bangun ini. Lalu selanjutnya kita akan geser di bagian balok yang sisi sebelahnya ini, karena belum kita kasih pembebanan. Kita klik dulu baloknya, jangan sampai atap, karena atap nanti akan ada pembebanan tersendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini karena beban yang kita berikan ini sama, karena bentangnya juga nggak ada panjang atau lebar, karena ini sisi persegi, jadi beban yang akan diberikan adalah sama teman-teman. Kita masih mengacu pada tadi untuk absolute distance diawali dari 0, di tengah-tengah ada 1,755, di akhir ada 3,51 yang berujung di 0 gaya. Yang tengah ini adalah beban maksimal yang diperoleh dari perhitungan yang udah aku sampaikan ini. Nah itu adalah 614,25 kg per meter kubik. Oke, kita apply dulu. Oke, dari sini kita dapat beban merata seperti ini. Nah beban merata seperti ini perlu ditambahin beban merata yang ada di tengah-tengah, yang memang mendapatkan beban segitiga secara 2 kali kayak yang udah aku jelasin tadi, kayak gini. Jangan lupa teman-teman untuk diblok, pastikan yang bagian sisi ujungnya ini enggak terkena ya, maksud aku ujungnya sebelah sini dan sini, karena ini memang mereka nggak mendapatkan beban berlebih segitiganya. Beban segitiga meratanya hanya 1 gitu teman-teman. Kita klik assign kayak tadi, kita klik frame load, kita klik distribute. Di sini bebannya juga masih sama teman-teman, lalu bisa kita apply. Nah setelah kita apply, kita klik OK. Kita cek dulu teman-teman gimana hasilnya, apakah kita benar ataupun ada error atau kesalahan yang kita lakukan. Gimana nih cara ngeceknya? Nah di sini teman-teman bisa coba lihat. Nah di sini oke. Di sini maaf, tampaknya di sini tadi ada kesalahan yang aku lakuin. Jadi teman-teman perlu banget kalian ngecek untuk memasukkan beban, untuk meninjau apakah dia itu opsinya mereplace suatu beban yang udah diberikan, atau memang opsinya adalah untuk menambah. Nah bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman. Di sini kita untuk pembebanannya masih sama, di assign frame load, lalu distribute. Di distribute ini kita opsinya kasih add to existing untuk menambah beban. Jadi beban yang ada akan teman-teman tambah ini akan menambah gitu, bukan untuk mengganti ya. Tadi itu mengganti teman-teman. Nah kayak gini. Oke teman-teman bisa lihat nih. Nah dari sini ada perbedaan ukuran teman-teman ya. Teman-teman bisa tinjau. Nih di sini ada 614,25 dan 2 kali 614,25 yaitu 122 8,5. Ini artinya si bentang yang di tengah itu mendapatkan 2 kali pembebanan gitu, seperti yang tak maksud tadi. Oke, setelah ini aku bisa close saja bagian ini karena kurang penting ya. Oke, dari sini kita mendapatkan gambar yang lebih jelas. Oke, di sini aku bakal hapus yang sisi atasnya karena pembebanan atapnya memang belum dimulai. Kita klik assign, kita klik frame load, kita klik distribute, kita klik delete. Nah sebenarnya pengisian pembebanan seperti ini adalah kreasi dari aku ya teman-teman, untuk mempermudah teman-teman penginput suatu beban. Jadi nggak perlu capek-capek klik satu-satu, tinggal di blok-blok aja. Lalu setelah ini untuk beban matinya tinggal memasukkan beban mati bagian atap. Nah bagian atap ini kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kayak gini. Di sini kita bisa masukkan di assign, masih sama, di frame load, di distribute. Oke, selanjutnya kita kasih replace karena belum ada beban yang ada di situ seharusnya. Oke, buat pembebanannya ini berbeda dengan pembebanan yang ada di lantai karena perhitungannya juga berbeda. Di sini kita pakai 526,5 sebagai
puncak dari bebannya 526,5 teman-teman. Oke, di sini kita ganti menjadi 526,5. Nah, di sini udah kita ganti. Untuk bentangnya karena sama, jadi ya formatnya masih sama kayak sebelumnya. Lalu kita apply, kita klik OK. Nah, di sini semua bentangnya masih mendapatkan beban-beban yang sama teman-teman. Seharusnya di bagian yang tengah sini akan mendapatkan beban yang lebih berat daripada beban-beban yang ada di tengah, karena beban amplop itu sisi-sisi batangnya akan mendapatkan sisi segitiga. Jadi ketika di sini mendapatkan segitiga, otomatis di bagian sini dan sini juga akan mendapatkan segitiga beban. Artinya akan mendapatkan 2 kali. Kita pergi ke assign, kita pergi ke frame loads, distribute. Selanjutnya kita jangan lupa ganti opsinya di add to existing load. Di sini kita bisa apply karena bebannya sama, apply, kita klik OK. Di sini kita bisa lihat teman-teman perbedaan beban dari yang sebelah pinggir dan juga sebelah tengah gitu. Karena udah dirasa cukup, lalu kita bisa pindah ke sisi selanjutnya atau atap yang sisi yang berbeda gitu. Oke, atap sisi balok ini kan memang belum diberi ya teman-teman. Kita enakin dulu buat proses pemberiannya. Kita langsung blok aja bagian yang memang akan kita beri pembebanan. Kita pergi ke assign, lalu kita pergi ke frame load, lalu selanjutnya ke distribute. Selanjutnya kita klik replace aja karena memang bebannya masih kosong. Untuk yang ini kita masih samain dan ukurannya juga, lalu bisa klik apply, kita klik OK. Lalu kita menambahkan beban-beban yang ada di tengah teman-teman. Nah, yang ada di tengah itu yang dari sini sampai sini. Nah, ikut seterusnya teman-teman, di sini ke sini. Oke, dari sini kita bisa tambah day assign. Selanjutnya ada di bagian frame loads, distribute. Selanjutnya kita bisa kasih beban yang sama karena memang bebannya masih sama, beban mati atap. Kita apply, kita klik OK. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini kesalahan yang memang mungkin terjadi teman-teman. Opsi yang kita gunakan di awal ini masih menggunakan opsi replace, dimana ketika kita klik kanan, kita cek di loads, ini masih terdapat hanya satu beban mati saja. Seharusnya di tengah mereka mendapatkan 2 beban mati itu teman-teman. Oke, selanjutnya seperti ini kita bisa assign lagi frame loads, lalu distribute. Oke, di sini kita jangan lupa add to untuk menambah, bukan mereplace atau mengganti. Di sini kita bisa apply, kita OK, kita bisa cek nih perbedaan dari sisi pinggir dan tengah. Itu akan ada perbedaannya. Di sini pembebanan mati udah terpasang secara sempurna. Untuk pembebanan matinya seperti ini. Lalu kita beralih ke pembebanan hidup teman-teman. Oke, kita enakin dulu. Pembebanan hidup ini sama kayak pembebanan yang mati tadi, hanya dia menambahkan beban beban hidupnya saja. Kita enakin dulu nih, biar dilihat juga nggak terlalu pusing ya, karena ketika kita bikin perencanaan gedung yang banyak banget, berjubel-jubel dan ini bebannya ataupun notasi-notasi dari beban itu sendiri gitu. Jadi kayak melihatnya juga nggak enak ya. Oke. Karena banyaknya suatu bangunan juga, lantai maksud aku, lantai dan ruangan. Oke, kita bisa klik langsung, kecuali atap, karena atap ada beban hidupnya sendiri. Kita klik di assign, kita klik di bagian frame loads, lalu distribute. Di sini kita bisa ganti date menjadi live karena beban yang akan kita masukkan adalah beban hidup. Lalu kita bisa klik replace karena harusnya beban di sini kosong untuk beban live atau beban hidup. Kalau kita ganti replace beban date, otomatis beban yang kita masukkan tadi akan gone atau hilang. Jadi kita bisa cek perhitungan yang udah aku buat tadi. Untuk beban lantai hidup ini beban maksimal di ujungnya menggunakan 263,25. Oke, untuk formatnya ini masih sama, 263,25. Kenapa masih sama pertanyaannya gitu? Karena di sini bentangnya memang hanya menggunakan bentang 3,51. Jadi bentang 351, bentang 351 itu berbentuk persegi teman-teman. Jadi bentuk bebannya itu juga akan seperti itu terus gitu. Oke, selanjutnya kita bisa apply untuk live. Kita cek replace optionnya, kita apply, kita OK gitu.
Nah, di sini udah masuk, kita coba lihat untuk loadnya. Nah, di sini menambah ada live-nya ya teman-teman, nggak hanya dead lagi, tapi hanya ada live juga. Nah, setelah itu opsi yang akan kita berikan masih sama kayak tadi. Jadi kita memberikan pembebanan yang ada di tengah secara 2 kali. Nah, di bagian sini, bagian sini, dan ini. Untuk ini ujung-ujungnya nggak perlu kita berikan karena hanya mempunyai satu beban segitiga merata aja. Untuk load, kita pergi ke assign, frame load, lalu distribute. Untuk angkanya masih sama, tapi opsinya kita ganti untuk add karena ini menambah, bukan mereplace teman-teman, seperti itu. Masih live juga, bebannya masih sama, kita klik apply, kita klik OK. Dari sini kita bisa lihat teman-teman, bahwasanya pembebanannya pasti akan berbeda dari sisi sebelah ujung maupun sisi sebelah tengah. Nah, ini contohnya. Dari sini aja bisa terlihat segitiga yang tengah ini lebih besar daripada segitiga yang ujung gitu. Nah, di sini untuk mempermudah proses pemasangan tadi, atapnya terkena beban yang seharusnya belum diberikan beban, maka kita hapus terlebih dahulu seperti step-step berikut, step-step sebelumnya. Oke, kita klik di frame load, assign frame load, distribute, kita klik di delete existing load, khususnya di live kita klik apply, kita klik OK. Jangan sampai salah menggunakan tipe beban yang akan dihapus. Kalau teman-teman hapus beban matinya, otomatis yang udah diisi tadi akan menghilang. Oke, selanjutnya beban yang ada di sisi sebelah samping. Oke, effort buat muter ya, muter buat cocokin gitu. Oke, selanjutnya balok yang ada di sini kita kasih pembebanan kecuali ada di atap ya, kayak sebelumnya. Oke, oke, oke. Selanjutnya, oke. Nah, di sini udah dikasih blok atau penanda. Selanjutnya kita bisa pindah di assign, lalu ada di frame load, kita klik distribute, kita klik replace karena ini bebannya masih kosong. Nah, seharusnya di sini masih belum ada beban, jadi kita pakai replace untuk mengamankan ketika emang ada salah klik gitu. Oke, yang untuk beban-bebannya masih sama kayak tadi, langsung aja kita apply. Oke, udah muncul di bagian sisi sebelah sini. Kita tambah dulu bagian sebelah tengahnya dari sini. Kita enakin dulu proses ini tampaknya dari atasnya biar nggak berjubel ya. Jika ngeblok tapi berjubel, aduh, sakit di mata teman-teman. Ini. Nah, udah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi artinya kita tambahkan beban lagi yang ada di tengah. Kita klik assign, kita klik frame load, kita klik distribute, masih sama, tapi opsinya kita ganti di add to existing. Kita apply aja. Oke, udah muncul. Kita cek nih pembebanannya apakah udah benar atau masih salah. Oke teman-teman. Aduh Pak, ini buat proses pembuatan video ini Pak Soleh ini effortnya sangat besar Pak. Ini udah 49 menit kalau nggak edit. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya, segitiganya yang tengah tuh lebih besar, artinya gaya maksimal di tengah tuh lebih besar gitu. Oke, selanjutnya kita bisa hapus yang bagian atas seperti step sebelumnya di bagian assign, frame load, distribute, bagian delete existing load, apply. Oke, kita hapus. Oke, di sisi sebelah kiri maupun kanan ini udah terpasang dari pembebanan hidupnya. Selanjutnya kita beralih ke pembebanan hidup di atap. Pembebanan hidup di atap ini akan berbeda teman-teman dengan pembebanan hidup yang ada di lantai atau di masing-masing balok yang di bawahnya gitu. Di sini perhitungannya untuk beban atap hidup ya, ini salah tipe ya, maaf Pak Soleh, udah lumayan capek Pak. Ini pakai 175, berapa ini? Nah, aku cek perhitungan itu dulu ya biar lebih aman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ini 175,5 teman-teman, bukan koma T5. Oke, mohon maaf Axel. 5. Sini kita pergi ke assign, kita pergi frame load, distribute. Di sini kita masih live, kita replace aja,
di sini kita bebannya menyesuaikan tadi 175,5 itu teman-teman. Oke, 175,5. Langsung aja kita klik apply, kita klik OK. Di sini udah tampak pembebanannya. Lalu kita kasih beban yang ada di tengah agar double gitu. Oke, semuanya kita kasih, dan yang pinggir jangan sampai terblok. Kita kasih assign, kita klik frame load, kita klik distribute, bebannya masih sama tapi klik add to existing untuk menambah, bukan replace. Oke, selanjutnya kita klik apply, lalu oke. Nah, bebannya udah terlihat, beban yang tengah lebih besar. Selanjutnya kita bisa pergi ke sisi sebelah sampingnya untuk menambahkan beban yang ada di sampingnya. Kita klik aja langsung, karena bebannya juga sama. Kita pergi ke assign, frame load, distribute, bebannya masih sama. Di sini kita klik replace aja buat memastikan kalau ada beban biar hilang bebannya. Kita klik OK. Di sini udah muncul bagian sini, tapi bagian tengah belum diberi. Kita beri terlebih dahulu. Nah, ini belum. Oke, jangan sampai terkena bagian yang pinggir. Oke, karena sesuai dengan soal ya, kita harus nurut ya sama Pak Soleh ya. Klik assign, klik frame load, klik distribute. Selanjutnya ini masih opsinya kita ganti add to, itu bebannya masih sama. Kita apply, kita oke. Nah, ini beban hidup dari lantai maupun atap ini udah tersusun ya teman-teman ya. Beban mati pun juga udah dapat gitu. Lalu selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Nah, di sini teman-teman perlu kita tahu, selanjutnya kita ini mau kasih beban ininya teman-teman, beban horizontal atau biasa disebut dengan beban beban gempa ya, sorry. Ini aku tambah tab baru biar mempermudah aku untuk membuatnya. Kita klik XY biar tampaknya dari atas. Oke. Di sini kita bisa tahu ya bahwa X ke kanan ini positif teman-teman, yang mana ketika di sini nanti akan ada positifnya gitu. Oke, langsung aja di sini kita tambahkan beban-beban terpusat dari beban horizontal atau gempanya gitu. Wah, kalau ngeliat kayak gini tuh rasanya kayak aduh, ini apa ini. Oke, di sini sebenarnya bisa lebih mempermudah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk mempermudah teman-teman menambah beban gempa atau horizontalnya, maka kita pakai tampak YZ ya teman-teman ya. Ini tampak YZ teman-teman, agar ini lebih gampang. Di tampak YZ ini teman-teman bisa klik sesuai dengan yang akan diarahkan mengenai move. Ini pakai move down maupun move up, sesuai dengan sisi yang teman-teman akan berikan. Nah, di sini nggak perlu satu-satu ke kliknya. Di sini aku udah tambahkan tabel atau panel atau bisa dibilang Windows baru. Oke, di sini kita bisa blok aja bagian-bagian yang akan kita berikan beban horizontal atau beban gempa. Udah terblok semua, lebih mudah daripada klik satu. Kita langsung masuk ke bagian assign, join load, forces. Kita ganti date menjadi quick di sini. Oke, kita optionnya jangan lupa untuk memberikan di replace ya. Di sini, nah kita beri 121 karena tadi di soal adalah 12A gitu. Oke, dari sini kita bisa apply, kita bisa oke. Nah, di sini teman-teman untuk mengeceknya, teman-teman bisa langsung pergi ke display, show object load assign, langsung ke join, date-nya diganti quick, kita apply, kita oke. Nah, ini ada gaya yang mengacu ke sana teman-teman. Nah, gayanya ini adalah pelaku gaya gempa teman-teman. Ini ya, ini ya. Oke, selanjutnya adalah dengan mengecek atau menganalisis. Kita pergi ke analyze. Oke, kita pergi ke analyze, kita set analyze option dulu, kita pilih space frame, lalu di oke, analyze lagi, run analyze. Di sini harus untuk modal memang kita tidak gunakan untuk run atau untuk di sini untuk beban memang kita tidak gunakan untuk run atau proses runningnya untuk menganalisisnya.
karena memang tidak dibutuhkan ya untuk mode ini saat ini gitu. Lalu kita bisa run now. Nah, kita bisa save dulu teman-teman sebelumnya. Nah, untuk mempermudah aku akan menge-save projectnya Mas Adam seperti itu. Oke, kita save teman-teman. Oke, di sini sudah kita ketahui ya. Oke, masih proses untuk menganalisa. Dah di sini udah ada apa ya, tampilan dari si gerakan dari itunya. Maka ketika menerima beban, dia akan mendapatkan yang seperti itu teman-teman gitu. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin setelah kita menganalisis daripada model yang telah kita buat, sebelum pergi untuk mengecek RAV, RBV, gaya normal, gaya lintang, dan juga momen, perlu adanya kita untuk mengecek gimana efisiensi dari dimensi maupun jenis dari balok maupun kolom yang sudah kita gunakan. Dan pergi ke desain, concrete frame design, kita pergi ke view, revise, ini kita ganti dulu untuk desain kodenya di ACI 31811 sesuai ketentuan yang udah sering digunakan. Pergi ke concrete lagi, desain concrete frame design, lalu ke select design combus, kita masukkan combus yang udah kita buat. Selanjutnya kita oke, kita masuk ke desain lagi, ke concrete, ke start desain lagi untuk mengecek efisiensi daripada balok dan batang yang balok dan kolom yang udah kita buat itu teman-teman. Nah, udah terlihat di sini sebagian besar memang berwarna orange ya, dimana orange ini merupakan keadaan yang cukup efisien ya teman-teman, nggak terlalu kuat dan juga nggak mahal banget ketika akan diaplikasikan. Tapi kita bisa cek lagi apakah memang ini bisa diterapkan semua dengan verify analysis versus design. Nah, untuk analysis and design sectionnya ini cocok teman-teman untuk semua konkret dari batang-batangnya gitu. Ini masih oke lah gitu. Selanjutnya kita pergi ke desain lagi, concrete frame design, untuk mengecek apakah semua ini bisa digunakan. Nah, kebetulan all concrete frame space, distress, or capacity check or are design gitu. Jadi semua yang ada atau beban batang-batang atau batang-batang dimensi dan juga kolom yang aku pakai tadi dengan batang berukuran 15x30 dengan kolom 40x40 ini ternyata bisa digunakan untuk membuat suatu bangunan gedung setinggi 10 lantai teman-teman, seperti itu. 10 lantai dengan ke samping itu sebanyak kurang lebih ada apa ini? Oke, dan kurang lebih ada 7 kolom dan ke belakang ada 5 kolom gitu teman-teman, dan itu ternyata efisien gitu teman-teman. Oke, dari sini kita bisa mengecek bagian-bagian lain yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa mengecek RAV dan juga RBV nya gitu. Kita bisa pergi ke display, lalu ke show force, ini kita cek RAV nya yang bagian beban mati seperti ini. Lalu ada light-nya kita cek juga. Oke, quake-nya. Nah, untuk quake-nya seperti ini teman-teman. Oke, untuk pembebanan combo-combo yang lain, untuk combo-combo yang lainnya seperti ini, combo yang kedua dan combo yang ketiga seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, terkait dari modeling RAV dan juga RBV yang digunakan di sini gitu. Oke, selanjutnya kita bisa cek display show versus display show versus frame. Buat mengetahui gaya batangnya, kita
pilih axial force, untuk pilih show values atau mungkin diagram dulu. Di sini kita bisa apply untuk beban normalnya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di bawah ini makin mendapatkan gaya normal yang lebih besar daripada di atas teman-teman, karena semua tumpuan itu akan berakhir di bawah bebannya. Untuk live-nya juga akan sama teman-teman, kurang lebih. Ketika kita aplikasikan juga akan seperti itu. Lalu untuk yang quick-nya, nah untuk yang quick-nya ini akan mendapat beban yang dari samping, yang sesuai yang udah kita berikan di sisi sebelah sini tadi, itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa cek juga yang pembebanan kombo-kombonya. Oke, seperti ini, yang ini seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa cek juga shear atau gaya lintangnya seperti ini teman-teman. Waduh, ini di mata gimana gitu ya. Oke, gini teman-teman, lebih jelas tuh kan. Oke, sebenarnya ini bisa ditambahkan juga nilai-nilainya teman-teman. Oke, kita bisa klik values, kita apply. Nah, di sini muncul seperti ini ya gayanya ya. Jadi di tengah-tengah karena emang bebannya kebanyakan segitiga. Oke, seperti itu teman-teman untuk momennya sendiri. Kita cek satu persatu dari beban mati. Nah, seperti ini momennya. Oke, seperti ini momen yang didapat. Tuh, teman-teman. Kita geser dulu deh. Nah, ini teman-teman yang ingin mengetahui. Selanjutnya untuk beban hidup kurang lebih masih sama. Oke, untuk quick-nya juga lebih sedikit ya, karena memang beban dari quick-nya si gempa ini sedikit gitu. Jadi satu sisi ya, itu estimasinya. Nah ini teman-teman, ya, merambat dari sisi sebelah sini karena memang sini yang diberikan. Oke, seperti ini buat kombinasinya. Oke, kombinasi kedua. Oke, kombinasi ketiga. Sorry. Oke, nah seperti itu teman-teman. Sekiranya bisa dijadikan percobaan untuk membuat sebuah bangunan gedung dengan perencanaan menggunakan SAP 2000 dengan versi 20 ya. Ini menggunakan aplikasi yang saya gunakan. Nah teman-teman, untuk mendapatkan report atau hasil dari pengerjaan teman-teman, kalian bisa pergi ke file, pergi ke bagian create report. Nah di sini kalian langsung klik aja. Di sini kalian akan langsung disajikan untuk mendapatkan file reportnya ini secara langsung gitu teman-teman, berupa RTF atau mirip-mirip dengan Word gitu teman-teman. Kalian bisa ketik namanya dan bisa di-save seperti itu teman-teman. Oke, udah cukup lama banget dari aku, Adam Rizky Standava dari channel Markodam 77 untuk ngejelasin tugas UAS aku sendiri yang waduh udah ribet ya. Oke, semoga bisa ditangkap dari teman-teman, bermanfaat, dan mungkin aku juga bisa minta kritik dan sarannya dari teman-teman untuk keberjalanan channel ini ke depannya. Aku minta tolong juga buat like, komen, dan juga subscribe dari teman-teman untuk menambah nilai aku dalam UAS Unstruck ini, karena ya ada perbandingan sekitar 10% ya dari penilaian aku terhadap like dan komen teman-teman. Aku mohon teman-teman untuk meramaikannya. Dari aku sekian, cukup, terima kasih. Aku mohon maaf kalau ada kesan kata formal sekali karena UAS gitu. Oke, maaf Pak Soleh. Oke, aku cukupin. Thank you guys.